Halo, selamat datang di mata kuliah Manajemen Agribisnis. Saya Fatkhiyah Rohmah dari Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Kali ini akan membawakan materi manajemen pemasaran dalam agribisnis. Baik, sebelumnya kita akan mengenal apa itu perbedaan dari marketing strategi dan marketing plan. Ya, marketing strategi atau strategi pemasaran ini merupakan satu perencanaan yang cukup komprehensif, di mana di situ kita akan melakukan identifikasi, kita akan melakukan analisis terhadap yang menjadi target pasar kita itu siapa. Nah, kemudian di dalam proses menyusun marketing strategi ini kita juga menyusun yang namanya marketing mix ya, atau bauran pemasaran gitu, sehingga kita bisa betul-betul mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari target pasar kita. Nah, sedangkan marketing plan ini satu dokumen tertulis yang lebih spesifik. Jadi kita di sini membuat langkah-langkah kerja yang lebih spesifik dalam bentuk perencanaan, apa yang bisa kita implementasikan, apa yang akan kita lakukan pengendalian di dalam aktivitas marketing di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Baik, ada leveling ya di dalam strategic planning. Nah, ini bagaimana kita menyusun ya marketing strategi tadi ya, dimulai dengan menetapkan misi. Suatu perusahaan pasti sudah punya visi dan misi. Nah, berangkat dari misi ya, apa yang menjadi misi itu kemudian biasanya diturunkan menjadi strategi perusahaan atau corporate strategy, di mana biasanya corporate strategy itu juga punya jangka waktu tertentu. Nah, dari corporate strategy yang dia sifatnya lebih makro ya, menyeluruh di atau umum sifatnya di perusahaan itu nanti kemudian akan di breakdown ya menjadi detail-detail di dalam business unit strategy ya, terutama untuk perusahaan atau organisasi yang memang dia punya bagian atau unit-unit yang lebih kecil. Nah, kemudian dari business unit strategy ini diturunkan lagi atau dibuat lebih mendetail lagi, mendalam lagi dalam bentuk marketing strategy, di mana di dalamnya itu akan memuat marketing mix ya, atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Nah, lalu bagaimana langkah meng-create satu marketing plan ya, membuat rencana pemasaran. Nah, marketing planning sendiri ini merupakan suatu proses yang sistematis ya, mulai dari kita melakukan assessment atau penilaian terhadap peluang apa yang tersedia, kemudian sumber daya apa yang kita miliki gitu ya, sehingga kalau kita melihat suatu peluang itu kita juga perlu menilai, mengukur ya sumber daya yang kita miliki untuk menjawab peluang yang ada itu seperti apa. Kemudian setelah kita tahu sumber daya kita itu apa yang kita miliki apa saja gitu ya, lalu peluangnya seperti apa, maka kita bisa menetapkan tujuan ya, dari peluang-peluang yang ada, mana peluang yang akan diambil, dengan sumber daya mana kita akan mengambil peluang tersebut begitu ya, baru kita tetapkan ya, karena kita sudah punya tujuan baru kita tetapkan strateginya seperti apa. Lalu kemudian kita bisa menyusun juga panduan-panduan begitu ya, atau guideline untuk implementasi dari rencana ini nanti akan seperti apa, atau dari strategi ini nanti implementasinya seperti apa caranya gitu ya, sehingga program-program pemasaran yang dilakukan ini jelas gitu ya, ada panduannya, nanti jelas juga apa yang akan dilakukan controlling atau pengendalian. Nah, ini adalah satu proses yang sistematis dari pembuatan marketing plan atau rencana pemasaran ya. Tadi mulai dari menilai peluang, kemudian menetapkan tujuan, menetapkan juga strategi, dan membuat panduan ya untuk implementasinya. Nah, kemudian mengapa atau apa manfaatnya gitu ya, mengapa sih kita harus membuat marketing plan, memang manfaatnya apa gitu. Nah, tentu saja marketing plan ini bermanfaat ya untuk kita running suatu perusahaan. Kenapa? Karena dari marketing plan ini dia itu bisa menyediakan gitu ya bahan-bahan untuk komunikasi internal antar satu karyawan dengan yang lain di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu gitu ya. Jadi sebagai bahan ya komunikasi apa yang harus dicapai oleh masing-masing bidang. Nah, itu bisa dilihat lagi ke dalam marketing plan-nya.
Ya, jadi divisi A nanti tugasnya apa, divisi B tugasnya apa. Untuk komunikasi itu kan harus ada materi yang dikomunikasikan. Nah, di dalam marketing plan kita bisa menjumpai itu. Kemudian juga di dalam marketing plan itu akan menetapkan ya masing-masing pihak tadi gitu, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, lalu bagaimana atau kapan ya tugas-tugas itu harus diimplementasikan, itu terjadwal. Ya, sehingga di dalam marketing plan itu harus mencantumkan kapan pekerjaan ini harus selesai, ya, tugas ini harus selesai. Kemudian juga tadi di dalam marketing plan jelas harus ada tujuan yang akan dicapai itu apa, lalu dihubungkan dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi misalnya ada beberapa tujuan, maka perlu dipetakan di situ, disajikan, ditampilkan. Tujuan satu ini dicapai dengan sumber daya apa gitu ya, siapa yang mengerjakan, dari mana sumber pendanaannya. Nah, itu ada di dalam marketing plan. Kemudian tentu saja manfaat yang berikutnya adalah dalam hal monitoring ya, karena setiap aktivitas yang dilakukan di dalam satu perusahaan, apalagi di sini bicara di dalam konteks pemasaran, itu tentu perlu monitoring ya, dan juga evaluasi apakah strategi ini kinerjanya baik, apakah strategi ini berhasil dengan baik saat diterapkan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan juga evaluasi. Nah, ini adalah komponen di dalam marketing plan gitu ya, mulai dari ada executive summary gitu ya, biasanya terdiri dari 1 atau 2 halaman yang di situ sudah bisa menampilkan intisari dari keseluruhan marketing plan yang sudah dibuat ya, jadi diringkas itu 1-2 halaman saja. Kemudian berikutnya ada environmental analysis, jadi di sini berisi informasi tentang keadaan sekarang ya, existing condition-nya seperti apa gitu ya, tentu saja dihubungkan dengan kondisi lingkungan pemasaran yang akan dituju ya. Jadi misal kita di situ bisa melakukan penilaian terhadap kondisi target pasar gitu ya, selain juga kondisi dari perusahaan kita sendiri gitu. Lalu kemudian ada SWOT analysis ya. Di sini dibuat satu penilaian tentang apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan kita, apa yang menjadi kelemahan, kemudian peluang dan juga ancaman yang dialami dari pihak eksternal. Nah, jadi kalau strength dan weakness itu biasanya kita menilai dari kondisi internal perusahaan, pada opportunities dan juga threats itu kita analisis faktor eksternalnya. Nah, ini harus lengkap, ada semua faktor internal maupun eksternalnya. Berikutnya ada marketing objektif gitu ya, jadi ini lebih spesifik, dispesifikkan lagi gitu ya, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan marketing ini, dan bisa juga di situ ditambahkan pengukuran-pengukuran hal-hal yang bersifat kualitatif. Nah, selain menargetkan atau memasang target pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif seperti misalnya omset ataupun laba gitu, ukuran-ukuran kualitatif itu juga perlu ditambahkan di sini ya, pada bagian ini, pada marketing objektif. Misalnya peningkatan kualitas produk, peningkatan kualitas layanan yang dicerminkan dalam kepuasan pelanggan misalnya. Nah, hal-hal bersifat kualitatif itu masuknya di dalam marketing objektif. Berikutnya adalah marketing strategis ya, jadi bagaimana nanti perusahaan akan mencapai tadi tujuan yang sudah ditetapkan. Biasanya di sini harus ditampilkan target marketnya itu siapa, kemudian marketing mix-nya seperti apa. Berikutnya adalah marketing implementation ya, jadi bagaimana nanti strategi ini akan diterapkan ya. Ditampilkan juga di sini organisasi yang akan menjalankan itu seperti apa, lalu bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawabnya ya dari pihak-pihak yang ada di dalam sini, di dalam perusahaan ini gitu ya. Masing-masing tugasnya apa. Kemudian yang penting juga di dalam implementasi itu harus ada timetable-nya ya, jadi harus jelas kapan tanggung jawab atau tugas ini dilaksanakan dan kapan harus selesai. Kemudian ada evaluation and control, itu menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengukur ya dan mengevaluasi hasil dari rencana yang tadi sudah diimplementasikan. Nah, kalau yang namanya mengukur, maka biasanya ada standarnya.
ya. Jadi harus ada performance standarnya dulu. Kita bisa mengatakan rencana ini berhasil atau tidak berhasil itu ketika ada standarnya. Berhasil ketika apa, tidak berhasil itu ketika seperti apa kondisinya. Kemudian juga ada financial control ya, yang menghitung berapa budget untuk kegiatan marketing ini gitu. Jangan sampai budget marketingnya nanti melebihi ya dari omset yang ditargetkan misalnya. Kemudian ada monitoring prosedur ya, biasanya berupa kegiatan audit. Nah, setelah dari perencanaan gitu ya, di dalam manajemen, fungsi manajemen itu kita mengenal setelah planning ada organizing. Nah, di dalam pemasaran juga tadi kita sudah menetapkan perencanaan pemasaran ya, atau marketing plan-nya seperti apa, maka berikutnya kita bicara siapa sih organisasi yang ada di dalam pemasaran. Nah, ada prinsip ya untuk mengembangkan struktur organisasi di dalam kegiatan atau di dalam fungsi organisasi pemasaran ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita harus mengembangkan sistem yang sesederhana mungkin ya. Karena apa? Di sini ada beberapa lapis manajemen, ada keterkaitan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sehingga kalau misalnya terlalu banyak, terlalu kompleks, maka pekerjaan juga akan selesai terlalu lama. Jadi kita perlu membuat sistem yang sesederhana mungkin. Kemudian kita perlu meyakinkan karyawan agar mereka mengerti pentingnya tugas kritis yang diemban sehingga penyelesaian yang efisien, yang cepat itu bisa menjadi prioritas yang utama. Kemudian jaga unit kerja dan departemen itu sekecil mungkin ya. Semakin kecil itu atau semakin ramping, maka biasanya pekerjaan itu akan selesai lebih cepat juga gitu dan juga efektif. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah support staff seminimum mungkin. Jadi tidak perlu setiap apa yang staff kerjakan itu kita harus selalu mengarahkan ya, tetapi staf itu atau karyawan sudah diberikan pemahaman dulu di awal apa yang harus dikerjakan sehingga bisa mengurangi support terus-menerus dari para atasannya. Nah, kemudian di dalam organizing ini ada beberapa prinsip pemasaran juga gitu ya. Yang pertama ada prinsip pemasaran itu adalah market oriented, bukan produk oriented. Artinya apa? Jadi perusahaan ini diorganisasikan agar memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi yang menjadi orientasi dari perusahaan untuk bergerak itu adalah konsumen, pasar gitu ya. Mekanisme dibangun untuk menilai secara kontinu dan konstan ya akan kebutuhan konsumen serta mencari cara yang lebih baik dan efisien untuk memenuhinya. Jadi bukan melihat ke dalam diri perusahaan itu sendiri, bukan melihat ke diri kita, tapi lebih ke memandang apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Maka bagaimana kita mengorganisir perusahaan ini, orientasinya adalah pada memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian ada pengorganisasian pemasaran agribisnis modern. Nah, di dalam pengorganisasian pemasaran agribisnis secara modern itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal gitu ya, bisa dari fungsinya, kemudian pengorganisasian itu bisa dari geografisnya, dari produk ataupun dari pembagian pasar. Nah, ini adalah lebih jelasnya bagaimana pengorganisasian berdasarkan organisasi fungsional. Misalnya ada fungsi administrasi, ada fungsi periklanan dan penjualan, ada fungsi penjualan, ada fungsi research, dan juga ada fungsi pada pengembangan produk baru. Nah, ini satu organisasi dibagi-bagi tugasnya, dibagi tanggung jawabnya, dibentuk sebuah struktur organisasi berdasarkan fungsi, gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengorganisasian berdasarkan geografis. Jadi bagaimana perusahaan membagi sumber dayanya itu berdasarkan wilayah. Ya, misalnya perusahaan pupuk atau perusahaan makanan olahan gitu ya, membagi SDM-nya itu berdasarkan wilayah. Mungkin kalau di Indonesia bisa juga berdasarkan provinsi gitu ya. Jadi ada marketing untuk wilayah DIY, marketing untuk wilayah Jawa Tengah misalnya seperti itu. Itu adalah pengorganisasian berdasarkan geografis. Ada juga pengorganisasian berdasarkan produk atau brand gitu ya. Jadi ada yang bentuknya vertikal ya. Jadi
bentuknya ke atas bawah, ada yang horizontal. Untuk yang bentuknya vertikal itu misalnya di paling atas ada product manager, kemudian ada associate product manager yang membantu tugas si manager ini, kemudian ada product assistant gitu. Atau juga bisa dibagi secara horizontal gitu ya. Product manager ini tugasnya nanti dia didukung oleh beberapa asisten manajer begitu ya, bisa dari bagian market researcher, kemudian bagaimana yang menangani communication spesialis ada sendiri, lalu penjualan, lalu distribution spesialis, finance ya, keuangan, dan juga engineer. Nah kalau di dalam yang vertikal itu beberapa tugas, beberapa fungsi itu masuk ke dalam associate product manager dan product assistant ya, sedangkan untuk yang horizontal itu dibagi berdasarkan fungsinya, tapi pada brand tertentu. Nah kemudian setelah kita memutuskan gitu ya, bagaimana mengorganisir sumber daya yang ada, mau dibuat strukturnya menjadi seperti apa, maka tahap berikutnya adalah implementing ya, bagaimana kita mengimplementasikan marketing plan tadi, marketing plan dan juga strategi yang sudah disusun. Nah, pada tahap implementasi ini adalah proses konversi ya, dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan mekanisme pengawasan ke dalam realitas dan juga kebutuhan konsumen secara real itu bisa dipenuhi oleh perusahaan. Nah, fungsi ini paling banyak membutuhkan waktu ya, paling banyak membutuhkan effort. Bila perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan pengawasan ini disusun dengan baik, maka tugas pengarahan di dalam implementasi ini akan lebih mudah. Jadi dalam tahap implementasi itu juga ada fungsi untuk mengarahkan ya, mengarahkan bawahan. Baik buruknya fungsi ini juga akan menentukan sukses tidaknya fungsi pemasaran. Ya, ini cukup penting karena bagaimana mengimplementasikan tadi perencanaan yang sudah disusun, pembagian tanggung jawab di dalam pengorganisasian. Ada 4 sets of skills for implementing marketing program menurut Thomas Bonoma gitu ya, mulai dari kemampuan diagnostik ya, jadi mendiagnosa satu kondisi yang ada itu seperti apa, kemudian identification of company level, lalu implementation skill dan juga evaluation skill ya, jadi berkaitan juga dengan skills di dalam evaluasinya nanti seperti apa. Lalu fungsi yang keempat dari manajemen adalah controlling ya. Setelah diimplementasikan maka perlu adanya controlling atau pengawasan atau pengendalian gitu ya. Jadi controlling ini pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum ya. Nah, pengawasan ini ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Di dalam pengawasan internal ada contohnya misalnya laporan tingkat produksi, kemudian laporan tingkat inventory atau persediaan gitu ya. Jadi laporan internal itu misalnya bawahan melaporkan berapa banyak produksi yang dicapai hari ini, berapa persediaan yang ada gitu ya, berapa yang belum terjual, itu adalah pengawasan internal. Kemudian pengawasan eksternal ini adalah berkaitan dengan laporan penjualan, kemudian harga ya, harga jual kita berapa, harga produk kompetitor berapa, lalu pangsa pasar berapa persen yang dikuasai oleh perusahaan kita dari total pasar yang ada. Kemudian berapa laba yang bisa dihasilkan. Nah, pengawasan akan lebih berharga jika ada peringatan dini ya terhadap adanya penyimpangan sehingga mudah untuk meluruskan kembali. Sehingga di dalam controlling itu perlu juga ada semacam inspeksi begitu ya untuk mengecek, memeriksa sehingga kalau ada yang menyimpang itu bisa langsung dikembalikan lagi sesuai dengan SOP dan rencana yang ada. Nah, di dalam control proses itu harus selalu dilihat lagi ya, goal settingnya apa ya. Jadi apa sebetulnya yang ingin dicapai, kemudian di dalam performance measurement itu kita melihat what is happening, apa yang sekarang ini sedang terjadi dibandingkan dengan goalnya itu seberapa gitu ya, seberapa jauh atau seberapa dekat. Lalu kalau misalnya ada permasalahan gitu ya, kita coba untuk mendiagnosa gitu ya, performance diagnosis, why is it happening gitu ya. Dan kalau misalnya ada kesalahan, kita perlu lakukan tindakan koreksi ya, corrective action, what should we do about it gitu. Jadi kalau ada kesalahan, lalu harus cepat-cepat diperbaiki gitu ya, sehingga tidak semakin banyak kesalahan yang terjadi.
Ini adalah beberapa tipe marketing control gitu ya. Misalnya ada annual plan control gitu. Itu adalah pengawasan melalui laporan tahunan gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja dari top management dan juga middle management ya. Untuk apa? Laporan ini untuk di sini kita bisa mengetahui gitu ya, apakah tujuan yang direncanakan itu sudah tercapai. Nah, bisa melalui pendekatan sales analysis, market share gitu ya, untuk mengetahui penjualan yang sudah bisa dihasilkan, lalu analisis keuangan ya, laporan keuangan itu dianalisis dengan berbagai macam rasio. Kemudian berikutnya ada profitability control ya, ini untuk mengetahui berapa banyak yang dihasilkan ataupun berapa banyak yang misalnya kita losing ya, maksudnya kita kehilangan, entah itu kehilangan potensi pendapatan gitu ya, atau kita mengalami kerugian gitu. Kemudian ada efficiency control ya, ini menjadi tanggung jawab line manajemen dan juga staff manajemen gitu ya, untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan efisiensi yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Misalnya efisiensi dari advertising, distribusi, itu kan perlu diketahui karena kita sudah mengeluarkan budget gitu ya untuk melakukan iklan misalnya. Nah, ini efisien tidak? Nah, itu kan perlu diawasi juga. Kemudian strategic control ya, disiapkan oleh top management. Nah, biasanya strategic control ini top management kemudian marketing auditor nanti mempertanggungjawabkan gitu ya ke komisaris misalnya gitu ya, atau pada rapat pemegang saham gitu ya, sehingga bisa diketahui gitu ya, apakah kemudian perusahaan itu betul-betul sudah menangkap peluang terbaik yang ada, kemudian apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian pada controlling ya, masih di dalam controlling itu selain pengawasan ada juga evaluasi ya. Nah, di dalam pemasaran itu perlu juga dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan pada tahap revenue dan juga pada tahap biaya. Jadi dari dua sisi itu dievaluasi. Pada revenue atau pendapatan itu bisa dievaluasi permintaannya, kemudian daerah target pasar, kebijakan harga, bagaimana derajat atau tingkat kompetisinya, apakah sangat kompetitif atau tidak. Kemudian bagaimana perhatian konsumen terhadap produk ataupun jasa yang kita jual gitu ya. Lalu bagaimana kebijakan penjualan yang ada dan pelayanan konsumen ya, misalnya ada komplain, ada produk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu seperti apa pelayanannya. Nah, kemudian di sisi yang lain kita juga melakukan evaluasi terhadap biaya yang dikeluarkan ya, misalnya dengan menghitung efisiensi dan juga titik impas atau BEP, break even point-nya itu berapa ya, berapa titik di mana kita modal kita kembali tapi di situ juga belum ada keuntungan yang diperoleh ya, itu adalah titik impas. Nah, kemudian di dalam pemasaran itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya kegiatan penjualan dan usaha penjualan ya, karena bisnis tidak bisa bertahan hidup kecuali jika bisa bisnis itu memuaskan kebutuhan konsumen ya. Jadi satu-satunya cara agar bisnis ini bisa bertahan ya dia harus bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, sedangkan konsumen sendiri itu selalu dihadapkan pada berbagai alternatif yang ada gitu, dan konsumen berhak memilih gitu kan mana yang dia sukai. Nah, penjualan itu akan membantu konsumen untuk memilih alternatif yang tersedia. Kemudian apa hubungan penjualan dengan laba? Nah, laba itu tentu saja bisa dihasilkan kalau ada kegiatan penjualan gitu. Penjualan atau sales itu diawali dengan usaha penjualan atau usaha kegiatan menjual ya, kegiatan menjual atau selling. Nah, penjualan itu sendiri merupakan pertukaran barang atau jasa dengan uang atau pendapatan bisnis. Nah, rugi atau laba ini gitu ya, kita bisa peroleh dari penjualan dikurang dengan biaya atau ongkos beban yang melekat di dalam penjualan produk tersebut. Nah, sedangkan selling atau usaha penjualan atau ada juga yang menyebutnya kegiatan menjual, ini adalah suatu tindakan pengalihan pemilikan atas barang atau jasa. Nah, usaha penjualan itu tidak menciptakan kebutuhan
para pelanggan, tapi harus bisa membangkitkan keinginan pelanggan untuk membeli. Nah, baik penjual ataupun pembeli itu sama-sama mendapatkan keuntungan dari transaksi yang terjadi. Usaha penjualan ini bisa dilihat juga sebagai suatu proses yang sangat dipengaruhi oleh faktor keterampilan dari wiraniaga atau tenaga penjualan, ya, sales gitu ya, kita menyebutnya, yang umum di masyarakat dijumpai dengan sebutan sales gitu, itu adalah wiraniaga. Kemudian dipengaruhi juga oleh karakteristik konsumen dan situasi atau keadaan lingkungan yang ada di situ. Nah, ini adalah beberapa bentuk atau jenis-jenis usaha penjualan dalam agribisnis gitu ya. Ada usaha penjualan kepada manufaktur gitu, misalnya beras gitu ya, atau kacang-kacangan masuk ke perusahaan besar produsen bubur bayi instan misalnya. Itu adalah usaha penjualan kepada manufaktur. Lalu ada usaha penjualan kepada penyalur dan penjual borongan, misalnya petani cabai di Magelang atau di Kulon Progo menjual ke pengepul begitu. Lalu ada usaha penjualan kepada grosir dan pengecer, misalnya petani salak menjual di Sleman menjual salaknya ke pasar gitu ya. Usaha penjualan kepada pengusaha tani atau peternak ya. Jadi misalnya menyediakan pakan ternak, menyediakan pupuk, benih, ini adalah penjualan kepada pengusaha tani ataupun peternak. Dan yang terakhir adalah usaha penjualan kepada konsumen akhir ya. Jadi misalnya menjualnya di supermarket atau misalnya delivery ya, misalnya ada pesan langsung diantar kepada konsumen akhir. Nah, kemudian dalam berbagai bentuk penjualan tadi gitu ya, ada di dalamnya saluran pemasaran atau marketing channels. Jadi ini adalah alternatif jalur-jalur aliran pemasaran produk dari produsen sampai ke konsumen. Misalnya untuk petani ya, itu untuk bawa produknya sampai kepada konsumen atau produk itu bisa diterima oleh konsumen, itu banyak alternatif jalur ya. Tinggal bagaimana petani itu memilih sesuai dengan kondisi di sekitarnya, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, juga sesuai dengan kuantitas juga ini dia bisa continue tidak memproduksi komoditas tersebut gitu ya. Kalau misalnya petani ingin yang cepat ya, mendapatkan uang itu lebih cepat, biasanya langsung dibawa ke pengepul misalnya ya. Tapi kalau misalnya petani yang modalnya cukup besar, kemudian produksinya kontinu, maka biasanya dia sudah punya kemitraan dengan pedagang besar gitu ya. Kemudian ada juga di sini saluran yang misalnya dari petani ke pengepul, nanti pengepul yang akan membawa ke pedagang besar ke retailer atau pengecer. Nah, di beberapa tempat ini cukup menarik, banyak petani yang kemudian tergabung di dalam satu koperasi atau kelompok yang mengelola penggilingan sendiri, lalu kemudian dari penggilingan itu banyak pengecer yang kulak gitu ya, yang membeli barang di situ untuk dijual lagi ke konsumen. Jadi sebetulnya banyak alternatif jalur-jalur aliran pemasaran. Nah, tinggal biasanya disesuaikan dengan modal yang dimiliki, dengan kuantitas produksi dan juga kontinuitas, mana yang lebih disukai oleh petani. Nah, biasanya lebih pendek salurannya itu biasanya lebih menguntungkan ya, tapi kembali ini tergantung juga dari kondisi-kondisi yang dihadapi oleh petani. Ya, ini dari produsen kemudian melewati serangkaian perantara pelaku pemasaran, maka produk itu nanti akan sampai ke tangan konsumen. Baik, itu tadi materi tentang manajemen pemasaran di dalam agribisnis. Sampai jumpa di materi berikutnya.